A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita masih melanjutkan cerita Mesir, di mana dalam Al-Quran Allah mengajukan kepada manusia, kita katakan kepada manusia, sebab wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan pengajuan dari Allah kepada manusia. Dalam hal ini urusan Mesir, Allah mengajukan dua model solving problem. Orang Mesir memecahkan permasalahan. Yang pertama yang berhubungan dengan musaddiqun, yaitu raja mengundang Yusuf. Waqala al-maliku tuni bihi, raja mengatakan datangkanlah dia kepadaku. Yang ujungnya wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muhsinin. Jadi kami memastikan berwujudnya kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran kami yang di bawah Nabi Yusuf. Nusibu bi rahmatina, kami memastikan kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran kami man nasya'u, kepada siapa yang kami kehendaki, yaitu yang berkehendak iman tentunya. Wala nudhi'u ajral muhsinin, yaitu kami tidak menghilangkan imbalan para pelaku tepat, orang-orang yang bertujuan ihsan. Jadi di dunianya menjelma hasanah di dunia, itulah menjadi way out dari seluruh problem kemanusiaan. Kemudian pada ayat selanjutnya mengatakan wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, benar-benar imbalan akhirat adalah lebih indah dari itu bagi yang beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Sunnah Rasul, lagi berbuat tepat secara ilmiah dengan ajaran ilmunya. Berarti itulah orang Mesir yang berkaitan dengan musaddiqun. Tapi ada lagi masih Mesir berkaitan dengan dakwah Nabi Musa yang tidak diterima. Jadi Fir'aun di zaman itu bukan u'tuni bihi, u'tuni bi Musa, datangkanlah Musa kemari, bukan seperti itu. Malah didakwahi oleh Nabi Musa, ujung jawabannya ana rabbukumul a'la.
akulah pembimbing kalian yang lebih tinggi, akulah policy maker kalian yang paling tinggi, akulah pembuat kebijakan kalian yang paling tinggi. Nah, dari dua sikap ini berbeda kan? Kalau tadi mengundang musaddiqun, kalau ini menolak musaddiqun. Ujungnya apa? Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka kami hukum dia dengan azab di akhirat dan di dunia. Didulukan akhiratnya. Walaupun sebenarnya dunia dulu. Nah, jadi dari sini artinya dunianya tidak sampai ke hasanah di dunia, akhiratnya apalagi. Kemudian kita di sini berbicara segi lain pada surat Dukhan, surat 44, 25 sampai 28. Ujung ayat 24 dikatakan innahum jundum mugrokun. Sesungguhnya mereka adalah bala tentara yang ditenggelamkan. Ini dari cerita mengejar Nabi Musa yang ujungnya tenggelam di laut. Yang jasad Fir'aunnya Allah selamatkan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang setelahnya. Nah, surat Dukhan ini cerita pada ayat 25, kam taroku min jannatin wa uyun, betapa banyak mereka meninggalkan taman-taman dan mata air, sumber-sumber kemakmuran untuk mataun qalil tentunya ya, bukan hasanah fid dunya. Untuk mataun qalil mereka tinggalkan. Betapa banyak kam taraku min jannatin wa uyun, wa juru'in wa maqamin karim, tanaman-tanaman, kebun-kebun dan tempat-tempat yang indah atau posisi-posisi kehidupan yang mulia yang sebelumnya itu dikejar dengan segala upaya. Kalau istilah orang Sunda ada satu istilah kalau orang mengejar sesuatu dengan segala pengorbanan, diistilahkan kuru cileh kentel pejit. Hanas neangan anak kuru cileh kentel pejit, ujung-ujungnya ditinggalkan. Ketika nyarinya itu kuru cileh artinya kotoran mata sedikit, artinya kurang tidur. Kentel pejit artinya isi usus sedikit, kurang makan. Mengejar kedudukan itu dengan kurang tidur dan kurang makan itu. Begitu sudah tercapai, sebentar tercapai, ditinggalkan maqamin karim ini. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya itu juga mereka tinggalkan. Nah, kemudian diceritakan juga pada ayat 28-nya, kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Seperti itulah, yaitu kami wariskan yang demikian kepada kaum yang lain. Jadi mereka memperjuangkan untuk itu. Mungkin juga mereka merasakan sebentar kesenangan, tapi setelah itu mereka tinggalkan, kami wariskan. Tapi yang kami ini nahnunya Allah ya. Kami wariskan kepada bangsa yang lain. Bangsa yang lain yang menerima ini tidak bisa digugat.
siapa yang bisa menggugat? Sebab yang mewariskannya juga Allah. Nah, jadi di sini artinya kita berbicara data ayat, kita berbicara eksplorasi ayat, kita membahas mana subjek, mana keterangan kerja, mana objek dan sebagainya pada ayat tersebut yang ternyata aurasnaha, subjeknya nahnu yaitu Allah, kami wariskan. Yang demikian kauman akhirin kepada kaum yang lain. Nah, di sini artinya betapa menyedihkan. Ya, menyedihkanlah kalau dari sudut kemanusiaan sudah pengorbanan sedemikian rupa, ujungnya mereka tidak menikmatinya. Ya, kalau orang sudah meninggal, sudah masuk di kuburan, itu semua tamat kan. Rumahnya tamat, dia tinggalkan. Posisi yang dia cari tamat juga. Harta benda yang dikumpul tamat juga. Nah, jadi di sini maka kita katakan menyayangkan kalau dilihat dari segi kemanusiaan. Tapi kalau dilihat dari segi kepastian Allah, yaitu karena akibat salah mereka sendiri. Kemudian di sini kalau kita berbicara surat Ahzab surat 33 ayat 27, di sini ada yang mendapat keuntungan di pihak musaddiqun, yaitu apa? Wa awrasakum ardohum wa diyarohum wa amwalahum wa ardol lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dia Allah mewariskan kepada kalian orang mukmin ardohum, bumi kekuasaan mereka. Dia Allah ya. Sekali lagi tidak akan ada yang bisa memberontak kalau sudah Allah mewariskan. Wa awrasakum ardohum, dia Allah mewariskan kepada kalian orang mukmin ardohum, bumi kekuasaan mereka yang bersikap negatif. Wa amwalahum wa diyarohum, tempat tinggal mereka, wa amwalahum, harta benda mereka. Itu dia Allah wariskan kepada kalian orang mukmin. Kemudian ditambah lagi wa ardol lam tatauha, dan bumi kekuasaan yang kalian belum menginjaknya. Ya, berarti bumi kekuasaan yang lain yang belum sama sekali dikenal oleh dakwah ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, yaitu Allah dengan ajaran ilmunya perancang lagi pemasti atas segala sesuatu. Jadi di sini sekali lagi kembali kepada awal cerita kita tadi, Allah menyajikan dalam Al-Quran kepada manusia tentang solving problem orang Mesir dalam menangani permasalahan bangsa. Satu, ada yang berhubungan dengan musaddiqun, yaitu Nabi Yusuf, sukses sampai dengan Mesirnya di sana ada berwujud rahmatina, berarti itu hasanah dunia. Kemudian ajrul akhirati khairun, imbalan akhirat lebih indah, yang berhubungan dengan yang musaddiqun. Kalau yang menentang musaddiqun sama aja kan, Nabi Ibrahim musaddiqun, Nabi Musa musaddiqun, Nabi Yusuf musaddiqun, Nabi Muhammad musaddiqun, Nabi Isa musaddiqun, la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Jadi kalau bagian yang lain dari Mesir ini tidak menerima musaddiqun,
bahkan menyatakan aku lebih jago. Nah, dengan pernyataan aku lebih jago, Khalik punya tindakan. Allah sebagai pencipta punya tindakan. Nakalal akhirat wal ula. Jadi disinilah artinya satu masalah ini supaya ditanggapi oleh manusia, kita pasang satu rumusan apa yang sudah terjadi pada masa yang lalu dikala mereka hidup itu adalah pembuktian ilmiah bernilai analitis dan objektif. Kalau untuk yang akan datang itu bernilai gagasan. Apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwanan, itu sudah analitis dan objektif oleh umat Nabi Muhammad. Abad ke-7. Nah, peristiwa ini gagasan untuk turun kedua. Jadi makanya kita katakan begitulah Allah menyajikan peristiwa-peristiwa di Mesir dua macam seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga dengan demikian artinya bagaimanapun kalau kita menyatakan alhamdulillah itu apresiasi terhadap fungsi Allah. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan seluruh persoalan inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah yang berbuat. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ngantuk dan tidur tidak menyentuhnya. Wa ma'allahu bigofilin amma ta'malun. Allah bukanlah yang lengah perihal apa yang kalian lakukan. Yang kalian lakukan dengan iman hak, kami tidak akan lengah memberi jannah. Kalian berlaku dengan iman batil, kami tidak akan lengah memberi kehidupan nar. Inna kunna fa'ilin. Ini yang harus kita sadari dengan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Jadi dengan ucapan subhanallah inna kunna fa'ilin dan alhamdulillah mengapresiasi fungsi Allah, disinilah maka orang yang berharap dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tidak akan terjadi putus asa. Apapun yang terjadi, sebab selalu Allah itu membela orang mukmin. Kemudian dalam kaitan ini banyaklah rekayasa Allah yang patut kita sadari. Misalkan begini, ada orang yang sangat fanatis ya dengan Quran, sampai Quran dijunjung-junjung di atas kepala. Mereka mensucikannya, mereka menjunjung tinggi. Cuman mungkin kalau dilihat dari pengertiannya, mereka tidak pernah membahasnya. Oh, itu tidak pernah membahas, berarti tidak jadi hudan. Iya, dari sudut itu iya. Tapi dari sudut penyelamatan Quran, itu sangat berguna. Sebab kalau Quran tidak dihargai di zaman dulu, dari zaman dulu Quran sudah di tong sampah, nggak mungkin sampai ke kita. Tapi dengan perlakuan semacam itu, Quran sampai ke kita. Kemudian kita bahas, ternyata kaulan sakila di dalamnya. Omongan ilmiah yang berbobot hebat, membangun kecerdasan, membangun kemakmuran, membangun keamanan, membangun kegiatan positif, menyelamatkan kemanusiaan, begitu dibahas. Tapi berita itu sampai ke kita karena fisik Qurannya memang sampai ke kita. Nah, itulah yang patut kita syukuri dilihat dari rekayasa Allah.
Kemudian untuk pengamanan tadi dikatakan wa aurasakum ardohum. Dia Allah mewariskan kepada kalian bumi kekuasaan mereka. Berarti Allah rekayasa. Kekayaan yang negatif itu Allah wariskan kepada mukmin. Ya bagaimana tidak gembira orang yang berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apalagi pada masa sekarang kita sudah mengenal yaitu sektor wakaf. Ada fatwa Majelis Ulama tentang wakaf, artinya ini harus dikembangkan. Ini adalah satu penyelamatan untuk tercapai selamatnya di dunia dan akhirat. Dan ini sudah menjadi aturan pemerintah. Kita menyatakan alhamdulillah. Apa yang jadi masalah pada wakaf ini, artinya itu harta yang diwakafkan semua pada takut mengganggu. Itu hebatnya ya. Jadi kalau dalam dunia perekonomian ada istilah korupsi, untuk wakaf ini pada takut. Hebatnya itu di sana. Sehingga terus abadi boleh dikatakan. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam cerita para sahabat, Umar bin Khattab itu punya tanah di Khaybar yang sampai sekarang wakaf itu masih ada, masih digunakan, masih bermanfaat bagi mukmin. Nah itulah amannya. Dan lebihnya lagi kalau kita berbicara wakaf kan pada umumnya tanahlah yang diwakafkan untuk masjid, untuk sekolah, untuk madrasah dan sebagainya. Nah sekarang ini ada dikembangkan satu fatwa MUI tentang bisa wakaf harta benda, bisa wakaf uang, tidak usah besar-besar, berapa mampunya, sehingga menjadi wakif di mana-mana terkumpul. Dan ini bukan masalah kecil kalau memang kompak dan disadari oleh orang yang mengharap hasanah di dunia. Artinya untuk soal ini bisa saja dari orang yang membahas Quran begitu mendalam dengan pengorbanannya. Ada misalkan pembahasannya enggak begitu mendalam, tapi ada kesediaan. Ya, kita tidak boleh menghilangkan potensi. Sebab semua adalah rekayasa Allah. Dengan demikian, maka kalau ini terselenggara dengan baik, maka berbagai persoalan yang menyangkut pendanaan pendidikan, pendanaan dakwah, pendanaan bangunan-bangunan yang menyangkut keilmuan, tentunya dengan ini bisa terselamatkan. Bahkan keselamatan umat pun termasuk keselamatan wilayah negara kita. Jangan sampai nanti ini daerah digadaikan ke negara lain, diambil dananya, tidak bisa bayar, diambillah misalkan, itu berbahaya. Nah, tapi dengan ini maka bisa ada satu teknis penyelamatan. Dengan adanya peraturan bahwa bisa wakaf dengan berupa uang, walaupun hanya sekedar 50.000 misalkan, seberapa mampunya, apa mau tiap bulan, apa 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali, dan sebagainya, apalagi kalau lebih terkumpul, kemudian setelah terkumpul dijamin oleh pemegang amanah dari wakaf itu sendiri, sehingga tidak merupakan harta yang bisa dikorupsi. Di sinilah nanti kehebatannya. Nah itu merupakan salah satu teknis atau rekayasa Allah dalam rangka penyelamatan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua pihak, baik yang menanggapi Quran dan Sunnah Rasul secara mendalam
ataupun tidak begitu mendalam, tapi cukup memahami, itu cukup akan menjadi potensi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, ada sesuatu yang harus kita syukuri. Itu kita katakan saja sedekah dari naturalis, walaupun harus dibeli, yaitu berupa alat komunikasi, mobile device, alat-alat yang bisa dibawa ke sana sini. Alat itu bisa dipakai untuk ngerekam. Urusan dengan ngaji kan rekamannya, ngerekam, bisa pakai memindahkan pelajaran. Seorang guru bisa menulis, setelah menulis dia foto, dia bagikan, dengan secepat kilat akan pindah. Kemudian mereka bisa bercengkrama, berdiskusi, mereka bisa tanya jawab tentang apa-apa yang tidak mengerti walaupun jarak jauh. Inilah satu keuntungan, di mana masa dulu orang sering bertanya kepada saya, Pak, kapan kita ngumpul lagi di masjid? Sebulan sekali aja. Saya katakan itu entah kapan, tapi kalau sekarang ini manfaatin aja. Nggak usah sebulan sekali, mau seminggu sekali, seminggu 2 kali bisa. Bertemu lewat pembicaraan di telekonferensi, TC, telekonferensi, konferensi jarak jauh. Ini yang kita maksud, sehingga dengan demikian maka kalau faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat, bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Quran, kemudian tegakkanlah sholat. Jadi sholatlah dengan ayat yang sudah dipelajari. Kalau kita melihat materi-materi yang disampaikan di TC, maka ayat sudah ditunjuk, tulis sendiri, diberi arti, diberi kamus, kemudian dilatih bahasanya. Sehingga kalau orang mengatakan saya belum bisa sholat sebab ayatnya belum ada, ya belum ada bagaimana, itu sudah ada di pelajarannya, tinggal ngapal. Nah, sehingga dengan demikian maka secara berkala orang melakukan satu upacara kepatuhan. Kalau sholat sehari semalam itu 5 kali, berarti 17 rakaat, berarti 17 Al-Fatihah. 17 kali pindah. Ihdinas siratal mustaqim, pindah kepada diri, minta siratal mustaqim, minta siratal ladzina an'amta alaihim. Ingin terhindar dari maghdub alaihim, ingin terhindar dari dolin. Secara berkala melakukan itu. Kemudian nanti pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu ada bacaan surat, sehingga 5 kali 2 10. 10 kali mengulang ayat yang sudah ada di TC. Kalau hanya di TC saja, lebih dari itu lebih bagus.
Tapi kalau mengatakan tidak punya bahan, bahan itu sudah ada. Ulang-ulang aja di setiap sholat. Masa lupa terus sering-sering diulang. Kemudian kesadarannya juga timbulkan, pindahkan, misalkan innama yuridu syaitanu ayyuqya bainakumul adawata fil khamri wal maisir wasuddakum an dzikrillah wa anis salat fa antum muntahun. Di sini berbicara tentang judi dan minuman keras. Itu adalah program setan dalam rangka mewujudkan kemarahan besar dan permusuhan di antara kalian. Yang lebih dari itu menghalangi kalian dari kesadaran hidup menurut ajaran Allah dan dari sholat, satu pembinaan kesadaran atau pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Jadi itu aja pindah ke diri kita sudah lumayan menjadi satu keinginan untuk lepas atau menjawab. Fahal antum muntahun, dijawab ya. Kami mau menjadi yang berhenti dari yang demikian. Dan sebagainya ini seharusnya diperhatikan oleh kita semua. Sehingga dengan demikian nanti ada potensi mengundang Allah mewujudkan hasanah di dunia. Kalau sudah Allah berhitung kemampuan ilmunya memadai, pengorbanannya bisa diandalkan. Di sanalah Allah akan apa yang dikatakan la nuhlikan nadzolimin wala nuskilannakumul ardo min ba'dihim. Jadi inilah saya kira yang perlu kita perhitungkan bersama, dengan catatan tadi berbagai rekayasa Allah termasuk ke dalamnya Allah membuat satu norma apa yang dikatakan wakaf, dan sekarang wakaf juga bisa berupa uang sehingga tidak usah sekali wakaf mengorbankan sekian juta, ratus juta karena tanah zaman sekarang begitu mahal ya. Ini cukup dengan uang sedikit bersama-sama dengan yang lain. Dijamin dalam satu wadah, yang wadah ini tentunya diakui oleh Quran, ada dalam aturan pemerintah, dan bukan hanya pemerintah Republik Indonesia, bahkan seluruh dunia pun mengakui yang demikian. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la taqullaha akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.